Kak Mami, tadi kan bilang kalau kantong kasnya ada banyak gimana? Nah ini saya biasa bikinnya kan di Excel teman-teman ya, gitu ya. Artinya adalah gini, kalau misalnya saya bikin di Excel itu filenya tuh biasanya saya buat per bulan. Oke, selamat datang kembali teman-teman TDA di lanjutan video series kita ya. Oke, kalau tadi di video sebelumnya kita sudah sama-sama mengetahui ya tentang jenis pertama dari laporan keuangan, yaitu laporan arus kas. Kita juga sudah melihat bagaimana anatominya begitu ya. Nah, sekarang waktunya bagi kita untuk lanjut ke jenis yang kedua, yaitu neraca bisnis. Nah, teman-teman sekalian, saya mau menyampaikan sebuah analogi nih teman-teman ya. Nah, silakan boleh diingat-ingat ya, karena ini nanti analoginya akan kita gunakan terus nih sepanjang bagian ini begitu. Seperti apa analoginya? Teman-teman silakan bayangkan ya, neraca itu seperti buku teman-teman. Dan laporan laba rugi ya, adalah halaman-halaman yang nantinya akan membentuk buku. Oke, sekali lagi ya teman-teman ya. Neraca adalah buku. Dan laporan laba rugi adalah halaman-halaman yang nantinya akan membentuk buku. Oke? Nah, Kak Mami maksudnya gimana? Gimana cara makainya? Nanti dulu ya. Ini akan kepake nanti ya. Tapi tolong teman-teman ingat-ingat dulu aja analogi ini. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nah kalau kita ngomongin neraca teman-teman semuanya, bentuknya kan seperti ini ya, kurang lebih ya. Neraca timbangan begitu ya. Nah, bayangkan kalau kita katakanlah belanja nih ke supermarket, kemudian kita mengambil buah. Saya ngambil buah apel dan jeruk begitu. Kemudian saya letakkan di atas neraca atau di atas timbangan. Kira-kira dari tindakan saya itu apa sih hal yang saya pengen ketahui gitu ya? Kira-kira apa tuh? Teman-teman sudah bisa nebak nih ya bahwa kalau kita naruh buah di atas timbangan, pasti kita pengen tahu berat buah tersebut. Kan begitu ya? Nah, begitu halnya juga dengan neraca bisnis, teman-teman ya. Itu adalah hal pertama yang perlu teman-teman ketahui tentang neraca bisnis. Bahwa ya, dari neraca bisnis kita akan bisa mengetahui berapa bobot dari perusahaan. Jadi berapa berat atau bobot dari perusahaan. Oke? Itu hal pertama yang perlu teman-teman ketahui mengenai neraca bisnis. Hal kedua apa? Nah, teman-teman tadi kan gini. Saya tadi ngambil apel dan jeruk, katakanlah, saya ambil apel dan jeruk, saya timbang, beratnya 3 kilo. Nah, tapi kan saya pengen tahu ya, dari 3 kilo itu berapa apel, berapa jeruk. Ternyata apelnya 2 kilo, jeruknya 1 kilo. Nah, begitu juga dengan neraca bisnis, teman-teman. Saat kita sudah tahu bobot perusahaan kita, ya, dengan melihat neraca, kita juga akan bisa tahu sumber bobot perusahaan kita. Perusahaan kita bobotnya 1 miliar. Dari 1 miliar itu sumbernya dari mana dan dari mana sih gitu ya. Itu bisa kita ketahui teman-teman sekalian dengan melihat neraca. Itulah hal kedua yang perlu teman-teman ketahui tentang neraca. Hal yang ketiga adalah tentu saja namanya neraca itu harus seimbang kiri dan kanan. Ya. Ini ada sebuah anekdot nih ya yang saya yang selalu terngiang ya dari sejak zaman saya SMA nih waktu belajar akuntansi. Jadi dulu itu waktu belajar akuntansi kelas 2 SMA ya, dan saya dulu bego banget ya, nggak bisa banget ya urusan akuntansi sebetulnya ya. Tapi setiap kali ulangan ya itu kita hal-hal yang selalu kita pastikan gini, udah deh, gua mah nggak bisa juga apa-apa deh, yang penting mah nanti gua bikinnya neracanya balance. Anekdot gitu ya, karena ada anekdotnya tuh gini ya. Kalau akuntansi ya, neraca balance aja belum tentu benar, apalagi neracanya nggak balance gitu. Ya, jadi kalau neraca nggak balance itu sudah pasti salah teman-teman gitu ya. Dan itulah yang jadi hal ketiga nih yang perlu kita ingat tentang neraca, bahwa neraca itu harus seimbang kiri dan kanan. Oke, nah teman-teman sekalian ya, jadi kalau kita ngomong tadi seimbang kiri dan kanan gitu, memang kirinya apa sih, kanannya apa sih? Nah, yuk kita lihat anatomi dari neraca bisnis ya. Nah, jadi teman-teman sekalian ya, sebelah kiri ya dari neraca bisnis itu adalah aset, ya, biasa disebut juga dengan harta atau aktiva gitu teman-teman ya. Nah, tapi kali ini saya menggunakan istilah
aset gitu teman-teman ya. Nah, sebelah kanannya apa? Sebelah kanannya yang pertama adalah hutang, ya, biasa disebut juga dengan kewajiban atau liabilitas, ya sama saja. Nah, tapi kali ini saya menggunakan istilahnya adalah hutang, begitu. Dan di sebelah kanan selain hutang juga ada modal, nah, biasa disebut juga dengan ekuitas. Gitu. Nah, karena tadi kita bilang bahwa neraca itu harus seimbang kiri dan kanan, maka ya total aset itu harus sama dengan total dari hutang plus modal, begitu. Ya, jadi total dari aset nanti harus sama dengan total dari hutang plus modal. Oke, itulah yang disebut dengan seimbang atau balance, teman-teman sekalian. Ya. Nah, sekarang yuk kita bedah nih satu persatu ya, jenis-jenis aset. Aset itu apa aja sih jenisnya? Nah, teman-teman sekalian, jenis aset yang pertama adalah aset lancar. Nah, apa sih aset lancar? Aset lancar itu adalah aset-aset yang mudah sekali berubah bentuk, teman-teman, gitu. Atau mudah sekali keluar masuk, begitu. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah kas, jadi uang, gitu ya. Uang kas, baik yang itu berupa kas tunai ataupun kas yang ada di rekening, kas yang ada di e-wallet, itu semua adalah kas yang termasuk dari aset lancar. Dan juga ada apa? Piutang, teman-teman sekalian. Apa itu piutang? Piutang itu adalah uang kita yang ada di orang lain, teman-teman. Ya, itu pun piutang pun masuk ke dalam kategori aset lancar. Contoh lain dari aset lancar adalah persediaan barang. Jadi kalau bisnis kita adalah bisnisnya jual beli begitu ya, pastikan kita punya persediaan barang gitu, dan itu pun kan akan berubah dengan cepat gitu kan, barang jadi uang, uang jadi barang begitu ya. Itu adalah contoh lain dari aset lancar. Nah, jenis aset atau kategori aset yang kedua adalah aset tidak lancar atau aset tetap. Contohnya apa? Contohnya adalah kendaraan, misalnya ya, mobil, motor yang kita gunakan atau yang kita klaim sebagai milik dari bisnis kita, itu adalah masuk kategori aset tetap. Begitu juga dengan peralatan, ya. Kita punya mesin, kita punya laptop, kamera, meja, TV dan lain-lain, itu semua adalah peralatan, teman-teman. Ya. Dan yang berikutnya adalah tanah dan bangunan. Jadi kalau kita misalnya punya ruko ya untuk bisnis kita, maka tanah dan bangunan rukonya itu masuk ke dalam kategori aset tetap. Contoh lain dari aset tetap adalah aset tak berwujud. Maksudnya apa? Misalnya ya, kalau kita sudah mendaftarkan hak atas merek kita ke Kemenkumham, ya. Misalnya nih Next Plus didaftarkan hak mereknya ke Kemenkumham, maka hak atas merek itu masuk ke dalam kategori aset tak berwujud. Begitu juga kalau misalnya dalam bisnis kita membuat sebuah inovasi yang kemudian kita daftarkan hak patennya begitu ya, maka hak paten itu juga masuk dalam kategori aset tak berwujud yang merupakan bagian dari aset tetap. Nah, itulah pembagian dari aset lancar dan aset tetap ya. Sekarang kita pindah ke bagian kanan, teman-teman, hutang. Hutang bisa dibagi dengan beberapa pendekatan, teman-teman. Bisa dari sumbernya misalnya ya. Jadi misalnya ada hutang bisnis, hutang bank, hutang supplier, dan hutang operasional. Atau bisa juga berdasarkan jangka waktu, jatuh temponya. Nah, ada yang disebut dengan hutang jangka pendek ya, kalau misalnya jatuh temponya dalam waktu kurang dari 1 tahun begitu ya. Atau misalnya juga disebut dengan hutang jangka panjang kalau jatuh temponya dalam waktu lebih dari 1 tahun. Nah, itu adalah pembagian hutang. Kalau modal gimana? Nah, kalau modal teman-teman bisa kita bagi menjadi 3 ya, teman-teman. Pertama ada modal di store. Nah, jadi modal di store itu apa sih? Modal di store itu adalah uang ya, yang disetorkan oleh pemilik bisnis, baik di awal saat bisnisnya baru dimulai ataupun di tengah-tengah saat bisnisnya sedang berjalan. Nah, itu semua masuk dalam kategori modal di store ya. Jadi baik yang disetorkan di awal ya saat baru mulai banget gitu ya, atau yang disuntikan kepada bisnis kita di tengah-tengah saat bisnis sedang berjalan gitu. Nah, itu adalah modal di store. Contoh lain atau contoh yang berikutnya dari modal itu adalah laba ditahan. Apa itu laba ditahan? Laba ditahan adalah profit atau laba tahun kemarin yang tidak dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham atau pemilik, melainkan dikembalikan ke perusahaan untuk modal tahun berikutnya begitu. Contohnya gimana? Misalnya nih 2019 kita punya labanya adalah 100 juta, 20 jutanya dibagikan sebagai dividen kepada pemilik, sisanya 80 jutanya dijadikan sebagai laba ditahan
dikembalikan uangnya ke perusahaan untuk dijadikan sebagai modal tahun 2020. Nah, itu contoh dari laba ditahan ya. Yang berikutnya adalah laba rugi tahun berjalan. Nah, jadi laba rugi tahun ini nih yang sedang berjalan saat ini. Nah, itulah 3 jenis modal begitu ya. Nah, teman-teman sekalian, sekali lagi jadi ya, aset sama dengan hutang ditambah modal. Itulah anatomi dari neraca bisnis. Setelah ini kita akan masuk ke contoh transaksinya ya. Nah, silakan saksikan video yang berikutnya. Makasih banyak teman-teman ya. Kalau tadi teman-teman sudah mempelajari tentang anatomi dari neraca bisnis, sekarang waktunya kita melihat contoh transaksi yang melibatkan neraca bisnis. Oke?